Pemain timnas Miss Hilgers yakin timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 dalam wawancara yang dimuat di situs FIFA. Hilgers mengatakan Indonesia punya potensi untuk bersaing ketat di kancah dunia. Untuk musim ini Hilgers punya 2 target, yakni mencapai posisi setinggi mungkin bersama FC Twente di Liga Belanda dan lolos ke Piala Dunia bersama timnas. Saya sangat percaya diri. Saya pikir selain Jepang, kami mempunyai pemain yang lebih baik dibandingkan lawan yang kami hadapi. Saya tak akan memberi komentar mengenai tim lain, tapi saya benar-benar percaya pada skuad kami dan saat saya melihat pada kualitas kami, saya pikir kami mempunyai peluang besar, kata Miss Hilgers seperti kami kutip dari FIFA.com. Sementara itu timnas Indonesia dipastikan tidak akan diperkuat Egy Maulana Fikri dalam laga melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Cedera yang dialami Egy Maulana Fikri memaksanya absen meskipun sebelumnya tampil gemilang di Liga 1 2024. Egy mengalami cedera engkel saat memperkuat Dewa United pada pekan ke-25 Liga 1 2024-2025 pada 1 Maret lalu. Soal pemain masih main Liga dan sementara itu timnas Australia mengumumkan skuad mereka untuk menjalani 2 laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Daftar itu terdiri dari 26 pemain, 16 diantaranya bermain di luar negeri. Hanya 10 pemain dari daftar tersebut yang saat ini memperkuat klub Liga Australia. Serta ada 4 pemain baru pertama mendapat panggilan ke skuad timnas Australia. Persiapan skuad Garuda menghadapi Australia terbilang sangat mepet. Mayoritas pemain yang berlaga di Eropa dan Amerika Serikat baru bergabung pada sekitar 17 atau 18 Maret nanti. Sementara laga lawan Australia tanggal 20 Maret. Lalu bagaimana dengan persiapan yang mepet ini? Skuad Garuda bisa mencuri poin di kandang lawan. Kita akan bahas bersama dengan pengamat sepak bola. Ada Bung Kusnaini. Dan juga nanti akan bergabung bersama kami Haris Pardede yang saat ini sudah berada di Australia. Selamat petang, Bungkus. Bung Harpa petang, sudah bergabung juga. Selamat petang, Bungkus, Bung Harpa. Selamat petang juga. Halo Bungkus. Halo Bung Harpa. Oke, dengan Maidop di sini saya mau ke Bung Harpa terlebih dahulu. Ini pemain yang berlaga di luar negeri kan baru bergabung ya 2 hari sebelum pertandingan atau sebelum match. Bagaimana kemudian bisa menjaga kekompakan tim, mendapatkan chemistry antara pemain? Ya, memang beberapa pemain baru akan bergabung mungkin H-2 seperti Jaitses. Jaitses itu masih bermain tanggal 16 menghadapi Napoli kalau saya nggak salah. Jadi paling cepat dia akan bergabung itu tanggal 17 malam atau tanggal 18 pagi. Jadi sangat sempit sekali. Bahkan saat ini saya berdiri ada di HBF Park di Perth, di mana sesaat lagi kita juga akan melihat aksi dari Rafael Struijk yang akan main. Jadi hari ini dia masih main, kemungkinan sampai di Sydney juga besok. Jadi pemain itu akan berkumpul mungkin H-3, H-4. Jadi di sini memang berkejaran dengan waktu, apalagi Patrick Kluivert dan jajarannya baru ya mungkin 2 bulan ya menangani tim nasional Indonesia. Plus ada 4 pemain baru oleh Romney, Dean James, Joe Pelupesi dan juga Emil Audero. Sehingga semua ini kembali kepada jajaran pelatih untuk bagaimana bisa menyatukan chemistry dari para pemain-pemain yang sebenarnya sangat bagus ini untuk bisa menjadi satu kesatuan. Oke, kita melihat waktu yang mepet ini. Bagaimana Anda melihat mepet dengan waktu nanti akan bermain, menjaga kebugaran para pemain dan juga ini tengah puasa juga? Ya, yang pasti kalau kita lihat ini adalah pemain-pemain internasional yang seharusnya mereka kita anggap mereka bisa cepat beradaptasi. Kemudian juga seperti yang juga saya sering sekali ulas bahwa dengan apa yang ada saat ini, saya pikir Patrick Kluivert dan timnya tidak akan banyak melakukan perubahan dalam arti komposisi pemain dan juga strategi. Kalau kita lihat dari komposisi pemain memang tidak berbeda jauh. Mungkin hanya let's say Septian Bagaskara yang agak sedikit mungkin di luar dugaan.
tapi sisanya hampir sama semua. Demikian juga menurut saya taktik, strategi dan formasi yang ditampilkan saat menghadapi Australia nanti, saya pikir juga nggak berbeda jauh. Jadi ini adalah salah satu cara dan strategi Patrick Kluivert menurut saya yang akan memainkan pola yang tidak berbeda jauh pada saat nanti lawan Australia agar tidak terlalu banyak dinamika yang tidak perlu. Gitu. Sebelum kita bahas soal gaya permainan dan juga strategi, saya mau ke Bungkus dulu. Bungkus, kalau pemain sudah kompak nih kemudian karena sering bermain bersama begitu, bagaimana mereka bisa beradaptasi nanti dengan skema permainan dari pelatih baru Patrick Kluivert ini? Iya, yang menarik adalah sejak awal Kluivert sudah mengatakan bahwa dia akan bermain dengan formasi 4-3-3 ya. Dan itu berbeda dengan formasi Sintayong sebelumnya 3-4-3. 3 back, oke. Dan menurut saya itu lumrah karena memang Kluivert punya kultur sepak bola Belanda di mana Belanda itu memang akrab dengan pola 4-3-3. Karena itu tidak mustahil saya pikir Kluivert mungkin juga akan menerapkan formasi 4-3-3. Dan itu sebetulnya bukan masalah besar ya. Karena sebagian besar pemain kita di klubnya juga main dengan formasi 4 back sejajar ya. Entah itu Jai Ijeks, begitu juga Nemis Hilher, begitu juga dengan Kevin Dix, Calvin Verdong, itu semua mainnya 4-3-3 di klubnya. Jadi kalau misalnya Kluivert main 4-3-3 itu bukan hal yang luar biasa dan itu normal karena memang sebagian besar pemain kita sudah akrab. Nah mungkin persoalannya cuma tinggal bagaimana menyiapkan 3 gelandang yang mengisi posisi di tengah. Karena sebelumnya kita biasa bermain dengan 4 gelandang, sekarang 3 gelandang. Jadi itu perbedaannya mungkin di situ. Tapi secara keseluruhan saya pikir kalau cara main tidak akan banyak berubah karena emang handicap kalau bermain di tim nasional itu mengelola tim nasional itu pertaruhannya di waktu ya. Beda dengan mengelola klub itu setiap hari pemain bisa bertemu dengan pelatih. Tapi tim nasional itu handicapnya di waktu. Oke, kita sekarang kemudian bahas soal tadi kan kita sudah bilang ya 4-3-3. Kira-kira siapa saja nanti nama yang akan dimainkan terutama untuk posisi striker. Ada juga sejumlah pemain yang kemudian tidak bisa bermain karena ada seperti Hapner, kemudian juga ada beberapa. Kita bahas dulu dari striker. Iya, kalau bayangan saya dengan kita bermain dengan formasi 4-3-3, di depan itu Ole akan menjadi pilihan pertama ya. Karena memang selama ini dia termasuk pemain yang posisinya tidak ada yang bisa mengisi. Rafa Strike itu bukan striker memang pada dasarnya. Karena itu Ole mungkin akan mendapat kesempatan bermain sebagai starter. Nah yang menarik siapa yang akan bermain di 2 sisi sayap. Karena Orat Makan mungkin tidak bisa diturunkan ya. Rafa mungkin punya kesempatan bermain di salah satu sisi sayap. Nah sayangnya sebetulnya Egy tidak bisa main ya karena Egy menurut saya sebetulnya kandidat yang cukup kuat untuk bermain. Tapi cedera, oke. Tapi cedera karena tidak ada Egy maka pilihannya saya pikir mungkin di kanan kita bisa siapa? Septian? Patrick bisa mainkan Eliano, bisa memainkan mungkin pemain yang didorong dari belakang ke depan ya, bisa beberapa nama ya. Salah satunya menurut saya yang cukup menarik kalau lihat nama-nama yang dibawa itu ada pemain-pemain yang punya potensi menjadi kejutan. Septian misalnya. Septian Bagaskara, Dewa United, oke baik. Oke, Bungkus, saya mau ke Bung Harpa. Bung Harpa kalau misalnya untuk posisi gelandang dan juga back, kira-kira siapa nih yang punya peluang? Gelandang dan juga back. Ya, kalau di belakang saya mungkin agak sedikit berbeda ya dengan kebanyakan analisa orang. Saya merasa Patrick Kluivert akan tetap memainkan 3 back. Kenapa? Karena mengubah sesuatu dengan waktu yang sangat mepet dan mereka tidak bermain bersama mungkin agak challenging. Walaupun saya paham sejak kecil Hilgers kemudian yang lain-lain itu juga bermain dengan 4 back, artinya 2 CB. Ya tapi kalau kita lihat Jaica sendiri misalnya dia di Venezia juga bermain dengan 3 back dan kalau kita lihat dari pemanggilan back tengah yang dilakukan oleh Patrick Kluivert itu sekurang-kurangnya ada 5 CB atau center back yang dipanggil. Jadi dari sini saya melihat kemungkinan ini dia pakai 3 back ya, tapi doesn't matter ya. Itu hanya soal nanti keputusan akhir pelatih Patrick Kluivert dia menggunakan formasi apapun, tapi yang jelas Jaica dan Hilgers hampir pasti masuk dalam pilihan utama. Nah ini tergantung nanti. Kalau pakai 4 back berarti berhenti di situ. Kalau pakai 3 back maka tambahannya mungkin dari Skrido. Ya karena kita tahu Justin Hapner belum tidak bisa tampil karena kartu akumulasi merah. Kartu, oke. Kartu merah ya. Kemudian kalau di kanan saya pikir Kevin Dix kemarin sudah tampil lawan Chelsea. Jadi dia hampir pasti mengisi posisi tersebut. Atau bisa juga di kanannya Sandy Walsh kemudian Kevin Dix yang akan didorong ke depan. Di kiri kita semua saya pikir sepakat ya. Mungkin Calvin Verdong yang akan mengisi left back. Tapi pengganti Ragnar ini, saya melihat kenapa saya lihat Dean James punya peluang ya. Karena apa? Karena Dean James itu kita tahu aslinya adalah seorang left winger. Kemudian nanti
kalau kita punya dua back yang punya kemampuan menyerang dan bertahan sama bagus, maka ini akan menjadi keuntungan kita ketika kita ingin bertahan atau ketika kita ingin melakukan counter attack. Dua-duanya punya kemampuan yang sama. Dan sisanya saya pikir seperti Ivar Jenner, kemudian Tom Hyde dan Marcelino dan bahkan Ole, mungkin itu tinggal shuffle aja posisinya di mana. Tapi mereka saya pikir akan menjadi pilihan utama. Anda sudah ada di Australia, Bung Harpa, bagaimana dukungan warga Indonesia jelang nanti laga Indonesia? Mungkin mau kita undang Garuda Australia. Inilah lagi ada di belakang saya kebetulan. Silakan. Artinya full dukungan ya, begitu ya. Oke. Terakhir saya mau ke Bungkus, singkat saja, bocoran sedikit nama yang kemudian akan dicoret atau 20 dari 29 yang berangkat, kira-kira siapa saja yang akan dicoret? Iya, dengan 29 pemain artinya akan ada 6 orang yang akan dicoret ya. Perkiraan saya salah satu back kiri itu kan agak overload ya. Satu orang akan dicoret back kiri, satu orang kiper juga akan dicoret, satu orang back tengah akan dicoret, kemudian satu pemain depan juga akan dicoret. Nah, sisanya mungkin tinggal subjektivitas pelatih ya. Oke, baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Langsung dari Australia ada Haris Pardede dan juga Bungkus Neni sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih. Ya. Usai jeda, saudara, kami kembali dengan informasi polisi menyita 8 CD berisi video rekaman aksi kejahatan seksual ex-Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma terhadap 1 dari 3 korban kejahatan seksual anak. Polisi juga mengatakan pelaku menyebar rekaman yang dibuatnya dengan telepon seluler ke forum pornografi anak.